Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang dikasihi Sang Rasul Mansur, kemudian Ustaz Musa Murad, kemudian Ustaz, Ustazah, sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya untuk bercerita tentang tsunami. Namun sebelumnya mungkin saya flashback Ustaz tentang sejarah Aceh. Saya rasa berkait. Jadi kalau kita cerita tentang Aceh kemudian Islam, di Nusantara ini, Islam masuk ke Nusantara ini di berbagai tempat sebenarnya. Kalau ikut kajian ya, Aceh, Barus, kemudian di Kedah pun ada, kemudian di Terengganu ni pun ada. Maksudnya rombongan-rombongan pendakwah yang datang dari Arab, Hadramaut sehingga di India, masuklah ke Samudra Hindi sampai ke Nusantara ini. Tetapi satu kerajaan Islam yang besar ya, maksud kerajaan iaitu ada sultannya, ada rakyatnya, ada tentaranya, ada sistem kerajaan. Maka para sejarawan mengatakan iaitu kerajaan Samudra Pasai yang berdiri tahun 1500. Jadi kalau kita lihat di ujung kejatuhan Abbasiyah ya, ketika perang dengan Mongol ya, kemudian para ulama-ulama, para pejuang Islam mencari suatu tempat baru untuk melanjutkan legasi Islam itu di Nusantara. Maka Samudra Pasai tepatnya yang berdiri tahun 1200, lebih awal daripada Turki Utsmaniyah. Jadi sebelum ada Turki Utsmaniyah telah ada iaitu peradaban Islam yang besar Nusantara itu kerajaan Samudra Pasai. Sultan yang paling masyhur Sultan Malikus Saleh. Maka dari situlah cahaya Islam ini dibawa ke seluruh Nusantara, ke timur ya, ke Maluku, ke Papua, ke Fakfak, kemudian ke Filipina sampai ke Petani, Semenanjung dan ke seluruh Nusantara ini sekarang katakan Asia Tenggara. Nah itulah, dan bukti-bukti kukuh sejarah itu masih ada di Aceh dalam bentuk batu bersurat yang berjuta-juta jumlahnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan datang ke Aceh, kita boleh tengok dan kita akan melihat ziarah ke makam para aulia, para wali yang banyak ya, yang sangat boleh membangkitkan roh Islam dalam perjuangan kita. Baik, itu sejarahnya ya. Kemudian dari Samudra Pasai Islam berkembang ke Melaka pula. Jadi Melaka itu sangat sinkron dengan Samudra Pasai. Bahkan kalau kita tengok peta lama Melaka itu ada benteng Pasai, maksudnya tentera-tentera Pasai yang datang ke sana. Kemudian setelah Melaka masuk Portugis, maka pusat tahunan Islam Nusantara ini berpindah dari Pasai ke Melaka, kemudian Melaka ke Aceh Darussalam, iaitu Bandar Aceh yang tempat berlakunya Sulami itu. Dan hubungan Aceh dengan Semenanjung ini sudah lama ya. Bahkan dalam satu catatan dikatakan bahwa cucu Sultan Malikus Saleh berkahwin dengan Parameswara. Kemudian ramai orang-orang Pasai yang datang juga ke Melaka, demikian juga berpindah randa sejak dulu lagi ya. Kemudian kalau kita tengok di Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda permaisurinya Putri Pahang, Putri Kamaya dari Pahang. Kemudian sultan berikutnya itu Iskandar Thani adalah orang Pahang ya. Kemudian di Aceh ada kampung Kedah, di Kedah ada kampung Aceh. Di Malaysia ada Melaka, di Aceh ada Kuta Melaka. Artinya memang sangat berdekatan. Dan dalam sejarah Aceh pernah lebih 10 kali membantu Semenanjung dalam perang dengan Portugis. Bahkan perang yang terbesar itu tahun 1629, Armada Cakradonia dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Dan waktu itu perangnya Mufti kerajaan Aceh itu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, anak murid pada Syekh Hamzah Fansuri. Dia mangkat syahid di kota Melaka, yang hari ini makam dia ada di Kampung Ketek dekat Masjid Kampung Hulu. Jadi rupanya hubungan kita telah lama dulu ya. Baik tuan-tuan, itu kerajaan Aceh yang besar. Kemudian perang yang panjang dengan Portugis, dengan Belanda sehingga lemah. Kemudian bergabung dengan Indonesia. Dan pun bergabung itu tak rela Ustaz. Sebab itu Aceh banyak dia mempertak nak merdeka ya. Dan ramai juga orang-orang yang pindah randah ke Semenanjung ini. Kalau tengok dulu awal-awal 80-an ramai jual-jual kedai buah itu orang-orang dari Aceh hijrah kemari. Dan hari ini di Malaysia pun sangat ramai orang kedai yang berniaga kedai Aceh ya. Dan kedai gunting rambut ya. Baik, berlakunya tsunami